Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Hanya Permulaan Pujian. Ayat hafalan 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Poin penting pelajaran kita akan memuji dan menyembah Allah di surga selama masa milenium. Apakah kamu ingin hidup untuk menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kemudian pergi ke surga untuk bersamanya? Berhentilah sejenak dan pikirkanlah tentang peristiwa yang mulia itu saat ketika kamu akan melihat Yesus secara langsung. Apa yang dapat kamu lakukan saat ini untuk mempersiapkan kedatangannya? Pada saat bumi seolah-olah akan hancur total, awan murka akan terbuka dan semua orang di bumi akan melihat Yesus datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kita bisa baca dalam Matius pasal 24 ayat 30. Pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Kuburan-kuburan akan dibuka dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel pasal 12 ayat 2. Kristus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Markus pasal 13 ayat 27. Para pengikut Yesus yang telah dibangkitkan akan lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Pada hari itu, mereka yang diselamatkan tidak akan lagi memiliki tanda-tanda dosa, tidak ada penderitaan, cacat, atau penyakit. Kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Akhirnya, kita akan menuju rumah baru kita di surga. Rumah Bapa yang penuh dengan banyak tempat tinggal. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Ketika kita akan memasuki gerbang kota suci, pikiran kita tidak akan mampu memahami hal-hal indah yang akan kita lihat. Surga sangat berbeda dengan apa yang kita kenal di bumi ini. Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Bahkan jalan-jalannya pun akan sangat berbeda dengan yang kita miliki di bumi ini. Jalanan itu akan terbuat dari emas murni, begitu murninya sehingga terlihat bagaikan kaca bening. Kita bisa baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 21. Hati kita akan sangat terharu ketika kita melihat sekeliling kota
dan menyadari bahwa Yesus telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kita. Mahkota yang akan Dia tempatkan di atas kepala kita akan menjadi pengingat akan Roh-Nya yang rela berkorban. Kita bisa baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, dan kita tidak akan bisa berhenti memujinya. Akan ada kedamaian di surga yang tidak pernah kita kenal di bumi. Iblis dan malaikat-malaikatnya tidak akan ada di sana untuk menggoda dan membawa kita kepada dosa. Ada begitu banyak hal baru yang dapat kita jelajahi dan pelajari. Kita akan memiliki banyak pertanyaan. Selama 1000 tahun, kita akan mempelajari hal-hal baru yang menarik yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia selama hidup di bumi. Kita akan menjelajahi tempat-tempat baru di seluruh alam semesta. Melihat ciptaan Tuhan yang menakjubkan, kita akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas untuk belajar tentang kasih-Nya yang besar. Kita akan dapat melihat hukum-hukum sains yang mengatur karya-karya ciptaan. Kita akan dapat mengenali suara-suara indah di alam yang akan menyatakan pujian mereka kepada Sang Pencipta dalam keselarasan yang sempurna. Topik terpenting yang akan kita pelajari adalah rencana keselamatan. Kita akan belajar lebih banyak tentang Yesus yang menjadi satu dengan Allah, datang ke dunia kita, hidup, dan menawarkan diri-Nya sebagai pengganti kita untuk menyelamatkan kita. Ketika kita memahami lebih dalam hati Allah, kita akan mulai menyadari betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus pasal 3 ayat 18. Betapa mulianya hari itu. Ketika kita belajar dan melihat lebih banyak lagi tujuan dan rencana Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kedatangan kedua dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya akan menghibur semua orang berkabung dan mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal 61 ayat 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu pasal 22 ayat 20.